Hai, selamat pagi anak-anak ibu. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Desi Norani. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, hendaknya anak-anak ibu berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran pada hari ini lebih bermakna dan bermanfaat ilmunya di kemudian hari. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Mari kita simak materi hari ini. Siap untuk belajar kan? Hari ini kita akan belajar KD 3.4, menjelaskan konsep listrik statis dan gejala dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan konsep listrik statis. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Materi pembelajaran hari ini adalah konsep listrik statis. Amati tayangan berikut ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Penangkal petir. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan yang tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan bahan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat, sehingga bangunan yang disambar petir tidak akan hancur. Dari semua video yang ditayangkan, peristiwa apakah yang terjadi? Berdasarkan nomor yang tertera pada layar, tuliskan dalam buku catatan kalian masing-masing. Contoh tayangan 1 merupakan salah satu contoh gejala alam listrik statis yang terjadi karena perbedaan muatan listrik. Apa itu muatan? Mari kita simak video berikut ini. Pernah mendengar kata atom? Atom itu adalah unit terkecil penyusun materi. Setiap zat, setiap benda, apapun bendanya, termasuk tubuh kita, kalau kita potong, oke? Kalau kita ambil bagian-bagian paling kecilnya, maka unit paling kecil, unit terkecilnya itu adalah atom, oke? Atom berbentuk seperti ini. Dia berbentuk seolah seperti bola. Nanti kalian akan belajar ini lebih detail di bagian khusus yang ngebahas tentang atom. Nah, atom terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada bagian yang disebut sebagai neutron, netral. Di gambar ini kalambangkan dengan warna merah, bulat berwarna merah yang ada di tengah-tengah ini. Kenapa disebut neutron? Gara-gara dia netral, tidak memiliki muatan. Terus bagian kedua ada proton. Proton juga berada di tengah, ini memiliki muatan positif. Neutron dan proton bergabung membentuk inti atom karena mereka berada di tengah-tengahnya atom. Terus di bagian luar, di kulitnya itu terdapat bagian yang selalu bergerak melingkari inti atom. Nah, bagian ini kita sebut sebagai elektron dan dia bermuatan negatif. Oke? Elektron ini selalu bergerak, dia berada di kulit atom dan selalu bergerak mengelilingi inti, gak pernah berhenti. Terus karena dia berada di kulit, maka sangat mudah bagi elektron untuk berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Oke? Nah, perpindahan elektron inilah yang nanti akan mengakibatkan adanya muatan pada benda. Ada benda yang bermuatan positif dan ada benda yang bermuatan negatif. Terjadi gara-gara perpindahan elektron. Nah, pada dasarnya, setiap atom memiliki jumlah elektron yang sama dengan jumlah proton. Oke, sehingga normalnya setiap benda itu berada dalam kondisi netral karena muatan positif dan muatan negatifnya jumlahnya sama. Perpindahan elektron inilah yang mengakibatkan perbedaan muatan. Nah, muatan tadi ada berapa? Silakan kamu tulis pada buku catatan kalian masing-masing. Untuk mengetahui gejala kelistrikan statis, lakukan kegiatan di rumah kalian masing-masing. Tugasnya terdapat pada Google Classroom. Cek tugas kalian ya.
Untuk mengetahui persepsi dari anak-anak ibu dengan melihat tayangan tadi, kita akan bertemu di ruang kelas atau melalui video conference agar apa yang ditulis oleh anak-anak ibu bisa dipresentasikan dan didengar oleh teman-teman kita yang lain. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Kita akan bertemu pada video pembelajaran kedua mengenai interaksi antara dua jenis muatan listrik. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian sudah mengetahui konsep pada listrik statis? Yang pasti, anak-anak ibu sudah mengetahui tentang konsep listrik statis pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak ibu.